1 bulan sebelum pernikahan kita, tunanganku selingkuh dariku dan menyumbangkan sperma ke saudari angkatnya. Terima kasih, Rizky. Saat aku putus asa, kamu memberiku bayi malaikat. Semoga kamu bahagia. Semua bilang aku sangat beruntung menikah dengan pria yang stabil dan sukses seperti Rizky, dengan temperamen yang lembut. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, dalam hubungan kita, selalu ada orang ketiga yang menghalangi. Ayu, apa maksud komentar itu di umpan Putri? Apa itu benar-benar perlu? Dia hamil. Apa salahnya aku mendoakan kebahagiaannya? Kamu seharusnya menjadi tunanganku, tapi kamu menyukai postingan orang lain. Mencoba mempermalukanku? Jadi kamu tahu apa itu malu? Rizky, kita akan menikah. Dan kamu punya anak dengan wanita lain. Apa aku bagimu? Berapa kali harus aku katakan? Dia hanya teman masa kecil dari kampung halaman. Dia tidak punya siapa-siapa. Tentu saja aku harus menjaganya. Dia ingin punya anak. Aku hanya membantunya mendapatkan anak. Sebenarnya, tidak ada apa-apa di antara kami. Apa itu benar-benar masalah besar? Rizky, kita sudah bersama selama 6 tahun. Selama waktu itu, apa kau pernah menyentuhku sekalipun? Ya, itu karena aku sedang mempersiapkan kehamilan. Untuk memastikan kualitas spermaku, aku tidak bisa bersama orang lain. Itu akal sehat saja. Kenapa kau begitu sulit? Tunanganku telah menjaga dirinya selama 6 tahun, semata-mata untuk membantu wanita lain hamil. Sebagai tunangannya, aku harus bermurah hati, kan? Aku harus melupakannya. Aku bahkan harus bertepuk tangan untukmu, mengatakan betapa hebatnya pekerjaanmu. Kita akan menikah bulan depan. Kita akan punya anak sendiri nanti. Bisakah kau menunjukkan sedikit kasih sayang? Kenapa aku tidak pernah menyadari sebelumnya betapa cemburunya dirimu? Betapa bengkoknya hatimu? Rizky, apa yang baru saja kau katakan padaku? Berhenti membahas ini. Pikirkan baik-baik. Enam tahun, Rizky. Aku benar-benar lelah. Sejak kau membuat wanita lain hamil dengan anakmu, kita sudah selesai untuk selamanya. Orang seperti itu tidak layak untuk waktu saya sedetik pun. Aku membatalkan pernikahan. Aku ingin mengganti pengantin pria untuk pernikahan bulan depan. Ada yang mau? Dulu kupikir kedatangan Rizky sudah ditakdirkan. Dialah yang akan menghabiskan hidup bersamaku dan membawakanku kebahagiaan. Tolong, ada orang di sini? Seseorang, tolong aku. Apinya terlalu besar. Kau gila? Kupikir masih ada seseorang di kelas. Aku harus menyelamatkannya. Nona. Nona, kau baik-baik saja, Nona? Nona, kau sudah sadar. Apa dia menyelamatkanku? Rizky. Ayu telah direkomendasikan ke lembaga penelitian. Ini adalah kesempatan. Kau yakin ingin melepaskannya? Profesor, aku sudah bulat tekad. Rizky membutuhkanku. Apa yang telah dilakukan Rizky itu padamu, sehingga kau terpesona seperti ini? Aku bisa lihat di matanya. Tidak ada sedikit pun perhatian untukmu. Jika kau tetap bersamanya, kau hanya akan mendatangkan penderitaan bagi dirimu sendiri. Jika kau terus keras kepala, jangan panggil aku ayahmu lagi. Ayah, dalam 3 tahun, aku akan buktikan padamu dengan pernikahan bahagia bahwa pilihanku tidak salah.
Jangan khawatir, suatu hari aku akan mengubahnya menjadi cincin berlian dan membuatmu bahagia. Lucu sekali. Semua orang tahu bahwa waktu itu, Ayu adalah primadona kampus Universitas Sungai Indah. Dia sangat tergila-gila pada Rizky. Ayu, kau kalah taruhan kan? Aku yakin postingan ini akan dihapus dalam 10 menit. Dia akan segera minta maaf. Ya. Aku, Ayu, mencintai Rizky selama 6 tahun penuh. Aku mengorbankan karirku dan keluargaku untuknya. Hanya untuk berakhir mengganti pengantin pria. Siapa yang akan percaya? Halo, Apa postingan di umpanmu itu nyata? Benarkah postingan di umpanmu itu? ya. Bisakah aku ganti pengantin pria? Tentu saja, tapi apa persyaratanmu? Aku tidak punya banyak persyaratan. Selagi itu kamu. Itu saja? Itu saja. Tapi aku masih tidak tahu siapa dirimu. Jika kamu penasaran denganku, kamu akan tahu di pernikahan. Jika kamu sudah bulat tekad, hubungi aku kapan saja. Rizky, karena kau menghamili wanita lain dengan anakmu. Aku akan mencari pengantin pria baru. Toto, sekarang kau satu-satunya di sisiku. Ayu, kamu sudah punya waktu untuk tenang. Ada sesuatu yang perlu aku sampaikan padamu. Kau tahu Putri hamil dan dia butuh seseorang untuk merawatnya. Aku sudah berpikir, ayo tunda pernikahan untuk sekarang. Setelah bayinya lahir, kita bisa adakan pernikahan saat itu. Oke, kalau begitu, lakukan sesuai keinginanmu. Kita batalkan pernikahan untuk sekarang. Ada apa? Dia tidak bereaksi sama sekali. Dia terus mengamuk selama ini karena Putri. Sekarang dia tahu pernikahan dibatalkan. Dia bahkan tidak menangis atau meribut. Apa dia masih merajuk di dalam? Aku tahu aku tidak adil padamu selama ini. Setelah bayi Putri lahir, kita akan adakan pernikahan sesuai rencana. Aku hanya menganggapnya sebagai saudara. Aku janji, jangan dipikirkan berlebihan. Aku tidak akan. Kamu yang atur semuanya. Oh, benar. Tentang pembatalan pernikahan, aku belum memberitahu keluargaku. Aku akan atur makan malam dalam beberapa hari. Bantu aku menyampaikan berita ini pada mereka. Di pada. Tentu. Beritahu aku kapan. Apa hanya aku? Atau dia terlihat seperti orang yang benar-benar berbeda? Rizky, kenapa kamu terlambat? Ayu, halo. Putri. Rizky, bukankah kita sudah sepakat untuk menjenguk orang tua kita hari ini? Ayu, akulah yang meminta Rizky menjemput beberapa teman dari bandara mendadak. Dan sekarang mobilnya penuh. Aku lupa mengirimimu pesan dan memberitahumu. Salahku. Kenapa kamu tidak masuk dan berdesakan di belakang bersama mereka? Rizky, baju Ayu basah kuyup. Tidak baik jika dia masuk dan membuat teman-temanku sakit. Lagi pula, hujannya tidak terlalu deras. Apa Ayu tidak bisa pulang sendiri? Putri ada benarnya. Kenapa kamu tidak naik taksi saja pulang? Rizky, Kamu basah kuyup. Miringkan payungnya ke arahmu. Tidak apa-apa. Aku sehat. Kamu selalu yang merawatku. Tapi saat seperti ini, biarkan aku merawatmu. Cinta itu timbal balik, tahu? dulu aku naif percaya
bahwa cinta berarti memberi tanpa menghitung. Tapi sekarang aku mengerti bahwa cinta sejati bukanlah memberi dari posisi lemah. Rizky, mungkin kau tidak pernah benar-benar mencintaiku. Pak Wirawan, Nona, perjanjian 3 tahun telah berakhir. Bapak Santoso bertanya, apakah Anda memilih untuk tetap di sisi bajingan itu, atau kembali ke keluarga Santoso dan mengambil peran serta tanggung jawab yang semestinya? Pak Wirawan, bisakah kamu memberitahu ayah untukku? Dulu, aku terlalu keras kepala, dan sekarang aku menanggung akibatnya. Aku akan kembali, tapi beri aku sedikit waktu. Ada beberapa urusan yang harus kuselesaikan. Begitu selesai, aku akan langsung pulang. Dan minta maaf kepada ayah secara langsung. Hei, kamu sudah kembali. Malam ini, Putri dan teman-temannya memenuhi seluruh mobil, benar-benar tidak ada ruang tersisa. Itu sebabnya aku tidak bisa memuatmu. Jangan ambil hati, ya? Rizky, ini bukan pertama kalinya kamu menyakitiku. Oh, ngomong-ngomong, aku membelikan ini untukmu di mall. Anggap saja ini permintaan maaf. Sebuah hadiah. Setelah sekian tahun, ini benar-benar pertama kalinya Rizky memberiku hadiah tanpa diminta. Terima kasih, Rizky. Terima kasih sudah mengajakku dan sahabatku berbelanja hari ini, dan untuk gelang berlian yang indah, seharga $180.000 ini, aku sangat senang. Rizky, bagaimana pendapatmu tentang kalung ini? Apakah kamu suka? Barang rongsokan ini semahal itu? Benar-benar tidak praktis. Jangan harap aku membelikannya untukmu. Ingat waktu aku menginginkan kalung seharga $8.000, dan kamu menyebutku materialistis? Kamu membelikan Putri kalung seharga $180.000 dan tidak berkedip sama sekali. Dan itu hanya bonus gratis dari pembelian. Oh, ini? Pramuniaga bilang, potongan kristal ini mungkin bernilai sekitar $100 atau $200. Jadi, aku membawanya pulang untukmu, agar kamu bisa bersenang-senang. Jangan dipikirkan. Tidak apa-apa. Terima kasih untuk hadiahnya. Rizky, perhatian murahanmu membuatku muak. Setelah aku pergi, kamu tidak perlu repot-repot menyenangkanku lagi. Dari kemarin sampai sekarang, dia tidak bersuara sama sekali. Ada yang terasa aneh. Akhir-akhir ini, dia bertingkah aneh. Halo? Direktur Santoso? Saya berencana mengundurkan diri. Ayu, kamu selalu menjadi yang terbaik di lembaga ini. Luar biasa. Sungguh, proyek yang kamu ajukan bulan lalu akhirnya mendapat lampu hijau. Kenapa tiba-tiba mengundurkan diri secara tiba-tiba? Direktur Santoso? Terima kasih selalu menjaga saya. Saya menghadapi kenyataan. Saya sudah selesai menyia-nyiakan hidup. Saya perlu mengejar sesuatu yang lebih berarti. Nah, kamu akhirnya melihat cahaya. Dulu kamu jelas berhak kesempatan belajar ke luar negeri. Tapi demi Rizky, kamu tetap tinggal di lembaga kecil ini, hanya untuk menjadi asistennya. Kamu pikir saya tidak tahu? Semua data proyek intinya, kamulah yang begadang semalaman mengerjakannya. Dan makalah-makalah itu, kamulah yang merapikannya. Sekarang kamu sudah sadar, saya sangat senang untukmu. Ya, saya memberikan segalanya pada Rizky. Tapi pada akhirnya, semua itu hanya diriku yang membodohi diri sendiri. Terima kasih. Saya harus pergi. Putri, apa yang kamu lakukan di kamarku? Ayu, kamu kembali. Siapa bilang kamu boleh memakai bajuku dan menggunakan barang-barangku? Aku yang menyuruh. Ada masalah? Tiba-tiba hujan deras, dan Putri kehujanan. Jadi saya membawanya ke sini untuk bersih-bersih. Barang siapa yang harus dia pakai? Rizky,
Aku tidak keberatan kamu membawanya ke sini. Tapi ini barang pribadiku. Apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Ayu, maaf. Ini semua salahku, aku seharusnya tidak menyentuh barang-barangmu. Bagaimana kalau aku ganti semuanya? Itu hanya beberapa baju dan skincare, jadi Putri memakainya. Bisakah kamu sedikit memaklumi? Setidaknya, aku akan belikan yang baru. Aku baru pulang. Di mana Toto? 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 Toto, di mana kamu? Jangan menakut-nakuti Mama. Toto, di mana kamu Toto? Rizky, di mana anjingku? Toto! Toto! Toto. 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 Kau tahu? Siapa yang menyakiti Totoku? Siapa yang melakukan ini padanya? Dengar. Tenang saja, ya. Aku baru saja mengantar Putri pulang. Toto terus melompat ke arahnya. Dia ketakutan. Jadi dia mengambil vas untuk memblokirnya. Lukanya sepanjang 3 atau 4 cm. Dan kau bilang itu kecelakaan? Putri, beraninya kau memukul anjingku. Ayu, itu kecelakaan. Aku takut sama anjing sejak kecil. Anjing itu melompat ke arahku. Aku hanya bereaksi. Aku memukulnya. Kau tahu aku punya anjing. Jadi kenapa kau datang? Ayu, jangan memancing Ayu. Putri hanya ketakutan. Itu bela diri, insting murni. Apa salahnya? Lagi pula, itu cuma anjing. Kenapa kau marah-marah karena seekor anjing? Anjing sialan? Rizky, orang lain mungkin tidak tahu, tapi kau harusnya tahu. Toto adalah satu-satunya peninggalan ibuku sebelum dia meninggal. Dia bagian terakhir dari ibuku yang kumiliki. Dia keluargaku. Dan kau berani menyebutnya anjing sialan? Kalau begitu, kau harusnya mengendalikannya. Putri hamil. Anjingmu. Dia ketakutan. Tentu saja kena pukul. Rizky, kalau aku ingat dengan benar, namanya tidak ada di akta rumah. Nama Putri tidak ada di sana. Kau membawanya ke sini tanpa minta izin. Dia pakai bajuku, pakai barang-barangku, dan berani melukai anjingku. Dan sekarang ini salahku. Maaf, Ayu. Rizky, jangan biarkan aku jadi penghalang antara kau dan Ayu. Apa yang terjadi hari ini salahku. Jika harus, biar Ayu balas memukulku. Karena kau minta, aku akan dengan senang hati melakukannya. Ayu, kau gila. Kau benar-benar memukulnya. Dia mengandung. Kalau dia keguguran, kau pembunuh. Kenapa kau begitu kejam? Ya, aku gila. Benar-benar hilang akal. Jadi tolong, bawa teman kecilmu yang hamil dan berharga itu, dan keluar dari rumahku. Kalau tidak, jika aku marah, aku mungkin melakukan sesuatu yang lebih gila lagi. Putri, biarkan aku mengantarmu pulang. Kau tahu? Aku sengaja memukul anjingmu. Apa yang akan kau lakukan? Rizky akan selalu di sisiku. Putri, orang tidak berharga yang tidak bisa membedakan benar dan salah ini. Ambil saja. Permisi, yang mana Nona Santoso? Ada paket di sini, dari calon suaminya. Apa katamu? Apa yang baru kamu katakan? Ayu, kamu harus menjelaskan ini. Siapa calon suami ini? Ganti pengantin pria? Mungkinkah? Aku? Mungkinkah benar-benar dia? Ayu, aku akui. Aku telah mengecewakanmu akhir-akhir ini. Tapi tidak mungkin kamu hanya untuk menarik perhatianku, memilih pria sembarangan. Rizky, pasti kamu salah paham sama Ayu. Pasti itu sahabatnya yang sedang bercanda dengannya. Kadang-kadang, aku dan teman-teman perempuanku saling memanggil suami dan istri. Ayu hanya melihatmu. Bagaimana mungkin ada orang lain? Lain kali, bilang ke temanmu untuk berhenti candaan yang tidak pantas ini. Kalau ini tersebar, orang-orang akan mengira kita sedang bermasalah. Jangan bilang kamu masih belum sadar hubungan kita sudah hancur.
Toto, aku janji tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Tiga hari dari sekarang, aku akan menjemputmu. Ayu, tidak menyangka kamu menelepon. Lia, kamu sahabatku. Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Aku harus memberitahumu. Ayu, ada apa? Apakah Rizky membuatmu kesal lagi? Lia, aku sudah membuat keputusan. Aku tidak akan menikahi Rizky. Kamu serius? Akhirnya, kamu sadar. Aku sudah bilang padamu kalau Rizky tidak sepadan dengan semua usaha yang kamu berikan padanya. Ya, siapapun yang punya mata bisa melihat bahwa dalam hubungan ini, dia dan aku tidak pernah setara. Bagaimana bisa aku mencintai orang seperti itu selama 6 tahun? Lupakan semua itu. Semua. Sudah masa lalu sekarang. Sekarang, aku memutuskan untuk meninggalkannya. Apa yang kamu bicarakan? Tinggalkan siapa? Rizky, Putri, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Rizky bilang padaku ada restoran baru di sini, enak banget. Dia mau ajak aku ke sini buat cobain duluan. Jawab pertanyaanku. Kalian sebenarnya ngomongin apa? Soal meninggalkan dia? Kita bilang tempat ini bau manipulasi. Dan terlalu banyak pengganggu. Mikir buat pergi lebih awal sebelum kita kehilangan nafsu makan. Rizky, sepertinya Ayu dan temannya kurang suka sama kita. Mungkin kita sebaiknya pergi aja. Ayu, kamu di sini setiap hari sama temanmu, menggosipiku di belakang? Kamu ikut aku. Lia, aku harap di hari pernikahanku, kamu bisa jadi pendampingku. Sepertinya, aku salah tentang dia. Di dalam hati, dia masih terobsesi dengan pernikahan kita yang dibatalkan. Hei, tunggu. Rizky, Ayu, pelan-pelan, ya? Mau kabur? Berhasil menemukanmu? Anak buah, kepung mereka. Kalian siapa? Siapa di antara kalian yang bernama Putri? Dia berutang $700.000 sama bos kami. Udah bersembunyi 3 bulan, akhirnya ketemu kamu hari ini. 700.000? Putri, ini benar? Putri, dengar. Kamu bayar, atau aku akan mematahkan lenganmu. Setiap utang ada penanggungnya. Kalau begitu cari dia. Rizky, tolong. Jadi kamu, Jalang. Kamu berani utang uang bos kami? Bung, santai aja. Kamu salah. Dia bukan Putri. Dia tunanganku. Putri adalah... Dia. Putri adalah... Itu dia. Rizky, apa yang baru kamu katakan? Dia berbohong. Dia adalah Putri. Dan sekarang dia mencoba menjebak tunanganku. Astaga, tunanganku hamil. Dia tidak bisa menerima syok seperti ini. Ya, kamu salah orang. Dialah yang berutang padamu. Oh, jadi kamu Putri. Biarkan aku bicara dengannya. Ayu, dengar, terima saja tanggung jawab ini. Akui saja itu kamu, Putri hamil. Dia benar-benar tidak bisa menghadapi komplikasi. Dengar, orang-orang ini hanya mengejar uang. Mereka tidak akan benar-benar menyakiti siapapun. Jika kamu mengambil alih kesalahan, yang terburuk, kamu akan dipukuli sedikit. Kemudian begitu aku keluar, aku akan memanggil ambulans. Kamu akan baik-baik saja. Rizky, aku tidak pernah berpikir akan mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulutmu. Kau benar-benar akan mengorbankanku untuk melindungi Putri. Sudah selesai? Sudah. Kamu pikir aku bodoh? Ya, ini Putri. Pria sepertimu membuatku muak, memiliki simpanan, dan menyuruh pacarmu mengambil alih kesalahan. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang tak akan kau lupakan. Awas.
Jangan bergerak, angkat tangan. Ayu, kamu berdarah. 6 tahun, mencintainya telah menjadi kebiasaan yang tertanam di tulangku. Meskipun dia menyakitiku berulang kali, tubuhku masih bereaksi sebelum pikiranku. Aku akan memanggil ambulans sekarang. Rizky, kakiku sangat sakit. Putri, kamu baik-baik saja? Sepertinya aku terkilir pergelangan kaki. Rizky, apa menurutmu bayinya akan baik-baik saja? Aku pergi. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Ayu, aku telah menjadi badut selama 6 tahun penuh. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada peran itu selamanya. Rizky, kita selesai. Ayu, ini soal hidup dan mati yang kita bicarakan. Aku tahu kamu kesal. Tapi dengan situasi Putri, 2 nyawa terancam. Bisakah kamu memberiku sedikit kelonggaran? Ayu, maaf kamu terseret dalam kekacauan ini hari ini. Ini salahku. Tapi aku sangat khawatir kalau sesuatu terjadi pada bayinya. Bisakah kamu menunjukkan sedikit belas kasihan dan berhenti mempersulit Rizky? Aku mempersulitnya? Dia yang memutuskan hubungan denganku. Bukankah dia yang mempersulitku? Ayu, biarkan aku menjelaskan satu hal. Jika sesuatu terjadi pada bayi di perut Putri, lupakan saja. Pernikahan. Rizky, pada titik ini, apa kau masih pikir aku mati-matian ingin menikahimu? Tunggu saja sampai minggu ini berakhir. Kau hanya sampah yang akan kubuang. Kenangan yang dulu ku sayangi. Setiap satu dari mereka. Sekarang menertawakanku. 6 tahun masa mudaku ini. Betapa tidak berharganya mereka. Rizky, kisah kita dimulai dengan api. Jadi biarkan kenangan ini yang menyimpan 6 tahun masa mudaku terbakar bersama api itu. Ayu, apa yang kamu lakukan? Hanya membakar sampah yang tidak berguna. Mulai sekarang buang saja barang yang tidak berguna, agar rumah tidak bau asap. Kenapa kamu berkemas? Pergi dinas? Dinas, kau bahkan tidak tahu aku berhenti kerja. Lagi pula, mungkin kau tidak pernah membayangkan aku akan meninggalkanmu. Tentang luka di kepalamu, apa kamu baik-baik saja? Aku sendiri ke rumah sakit. Aku akan hidup. Dengar tentang memintamu menanggung kesalahan untuk Putri waktu itu. Itu salahku, tapi itu keadaan darurat. Setelah itu, Putri dan aku membahasnya. Lagi pula, kau tunanganku, dan kau terluka karenaku. Jadi aku sudah memikirkannya. Pernikahan akan tetap berjalan sesuai rencana. Anggap saja caraku untuk menebus kesalahanmu. Rizky, sekarang kau menggunakan pernikahan kita sebagai semacam hadiah untukku? Apa yang membuatmu berpikir aku masih ingin menikahimu? Ada apa? Kenapa dia tidak bereaksi pernikahan yang kembali dilanjutkan sama sekali? Ayu, apa yang kamu lakukan di sini? Main-main sok susah? Semua yang kau lakukan hanya untuk menikahiku, kan? Sekarang aku bilang pernikahan dilanjutkan. Kenapa kau memasang wajah seperti itu? Baik. 3 hari dari sekarang, pada hari pernikahan kita yang asli, aku akan menunggu kau datang dan menikahiku. Rizky ngapain sih? Rombongan pengantin pria seharusnya sudah sampai sekarang. Dan kita masih belum melihat sedikit pun jejaknya. Ayu, aku nggak ngerti. Kemarin, kamu bilang sudah tahu. Jadi kenapa sekarang kamu ragu? Kita tunggu saja. Di mana mereka? Itu mereka? Hei, Rizky, kenapa lama banget? Kamu terlambat lebih dari 2 jam. Ini, ambil. Aku kesiangan. Ayo, kami sedang dalam perjalanan. Ayo, ayo. Mereka sudah datang. Ayu, maaf. Putri tahu tentang pernikahan ini. Dia bikin ribut besar. Aku begadang menenangkannya. Jadi, aku bangun terlambat. Tidak apa-apa.
bahwa kamu datang saja sudah mengejutkan bagiku. Ayo. Halo, Rizky, perutku sakit banget. Kayaknya aku mau mati. apa? Bagaimana bisa? Tetap di rumah. Aku akan segera ke sana. Ada sesuatu terjadi pada Putri. Mungkin, sebaiknya, pernikahan ditunda. Rizky, kamu gila? Hari ini adalah hari pernikahanmu. Semua teman dan keluarga kita menunggu di hotel. Dan kamu akan pergi begitu saja. Kamu pikir Ayu ini apa? Ya, Rizky, ini tidak benar. Ya, betul. Lia, jangan ikut campur. Itu kamu kan? Kamu yang selalu di sisi Ayu, menimbulkan masalah di antara kita. Ayu, memiliki teman beracun sepertimu adalah kemalangan terbesarnya. Rizky, kamu. Tidak apa-apa. Pergi bawa dia ke rumah sakit untuk pernikahan. Jangan khawatir. Ayu, setelah aku mengantar Putri ke rumah sakit dan memastikan dia aman, aku akan kembali untukmu. Ayu, bagaimana kamu bisa membiarkannya pergi begitu saja? Aku yakin Putri melakukan ini dengan sengaja. Bagaimana kamu bisa tahan dengannya? Ini bukan soal tahan dengannya. Aku sudah terbiasa. Terbiasa, dia mendahulukan Putri. Terbiasa dengan janjinya. Dan yang tidak pernah berarti apa-apa. Apa? Lalu kenapa kamu setuju menikah dengannya? Lia, pergi ke tempat pernikahan dulu. Bantu aku menenangkan para tamu. Aku akan segera ke sana. Nona Santoso, Apakah kamu yakin dengan ini? Yakin ingin menikah denganku? tentu saja. Kalau begitu, dalam 5 menit, jemput aku di bawah. Siap. Rizky, apakah kamu datang ke pernikahan hari ini atau tidak? Itu tidak masalah, karena pria yang akan kunikahi bukanlah kamu. Selamat tinggal. Untuk tempat ini, yang penuh dengan penderitaanku, selamat tinggal. Untuk diriku yang dulu yang mencintai terlalu pasrah. Rizky, hari ini, aku menikah dengan orang lain. Untuk sisa hidupku, kita sudah selesai. Ya ampun, Jadi kamu ini pengantin kamu? prianya? 6 tahun penuh. Sudah lama sekali. Andi, Upacaranya akan segera dimulai. Pengantin wanita harus masuk mobil dulu. Rizky, hari ini hari pernikahanmu. Dan kamu kabur begitu saja? Apa Ayu tidak akan marah padamu? Mungkin aku harus pergi sendiri. Tidak mungkin. Aku praktis ayah dari anakmu yang belum lahir. Bagaimana bisa aku biarkan kamu pergi sendiri? Soal pernikahan, kita bisa melakukannya kapan saja. Tapi tidak boleh ada yang terjadi padamu atau bayinya. Rizky, kamu manis sekali. Sejujurnya, melihat bahwa itu aku, apa kamu kecewa? dulu, kamu adalah orang besar di kampus. Kamu menang di semua kompetisi sains. Aku bahkan menyelinap masuk ke salah satu kuliahmu. Ya ampun, bukankah itu Universitas Sungai Indah? Anak emas, Andi, kudengar dia sedang belajar di luar negeri, atau bertanding di turnamen. Kita sangat beruntung bisa melihatnya langsung hari ini. Aku benar-benar ingin mendapatkan nomor Andi. Ayo, lakukan saja. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku tidak pernah menyangka kamu, Andi, benar-benar akan menyetujui permintaanku. Mengganti pengantin pria, di menit terakhir, pasti agak merepotkan untukmu. Jangan terlalu formal. Panggil saja aku Andi. Kita di sini hari ini untuk menikah. Oke, Andi. Bukankah itu pria yang dulu kamu kencani? Rizky, Ayo.
Ayu, Rizky, kamu yakin melihat itu dengan benar? Bagaimana bisa Ayu berada di mobil pengantin? ya, kamu benar. Ayu pasti di rumah menungguku. Kenapa dia ada di mobil pengantin? Ya, kamu benar. Mataku pasti bermain tipu. Ini, Sekarang aku menjadi pengantin priamu, aku tidak bisa melewatkan hadiah pertunangan. Barang-barang ini disusun terburu-buru. Setelah pernikahan, aku akan menggantinya untukmu. Dengan 10 kali lipat dari yang kamu lihat di sini. tidak, itu sungguh tidak perlu. Ini sudah lebih dari cukup. Hanya saja, soal mengganti pengantin pria. Aku belum sempat memberitahu keluargaku. Sayang, Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? tentang kamu mengganti pengantin pria, Andi yang memberitahuku. Sayang, aku sangat senang kamu berubah pikiran. Aku sangat senang untukmu. Selera kamu jauh lebih baik kali ini. Andi, tampaknya orang baik bagiku. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Baiklah, baiklah. Cepat masuk ke dalam. Semua orang menunggu pernikahan dimulai. Ibu Pratama, seumur hidup kita, Aku akan mengandalkanmu. Mulai hari ini, saya, Ayu, tidak akan merendahkan diri untuk siapapun lagi. Masa depanku hanya milikku, dan aku yang memutuskannya. Sudah larut malam. Kenapa tidak ada orang di rumah? Ayu? Ayu? Rizky, 6 tahun kita bersama. Karena kamu tidak menghargainya, mari kita akhiri di sini. Kamu ngamuk lagi. Di mana fotonya? Ayu, apa yang kamu lakukan? Hanya membakar sampah. Mulai sekarang, buang saja barang-barang yang tidak berguna, supaya kita tidak perlu menghadapi asap ini. Rizky, ayo putus. Kamu bercanda? Ayu? Kamu serius? Kamu benar-benar ingin putus denganku? Tidak mungkin. Kamu sangat mencintaiku. Kita pernah bertengkar sebelumnya. Kamu tidak akan benar-benar pergi. Kamu pikir, membakar beberapa barang dan meninggalkan surat akan membuatku takut? Dalam beberapa hari, kamu akan kembali merangkak padaku. Maaf, aku ketiduran. kamu berdiri seharian. Pasti lelah. Aku lihat kakimu merah semua. Aku menambahkan sedikit daun mugwort ke dalam air. Ini akan membantumu rileks. Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri. Jangan bergerak. Kita sudah menikah sekarang. Merawatmu adalah tugasku sekarang. Rizky, bisa kau gendong aku? Kakiku berdarah. Kenapa kamu pakai sepatu seperti itu? Itulah yang kamu dapat. Terima saja. Kita hampir sampai rumah. Nanti aku ambilkan salep untuk kakimu. Besok pakai sepatu yang solnya empuk. Jangan sampai kakimu tegang lagi. Jadi begini rasanya dirawat. Wah, Ayu. 2 hari merajuk. Tidak menelepon, tidak pulang. Dan sekarang kamu bolos kerja. Hei Rizky. Kotak ini, kamu harus mengembalikannya ke Ayu nanti. Apa itu? Ayu meninggalkan ini. Saat dia pergi, Apa? Kamu tidak tahu Ayu sudah mengundurkan diri? apa katamu? Ayu, dia mengundurkan diri? Maksudmu kau tidak tahu Ayu berhenti? Tunggu, apa? Ayu berhenti? Ya, Sudah beberapa waktu lalu. Dia tunanganmu. Dan kau tidak tahu? dia tidak pernah bilang padaku. Kemana dia pergi? Perjalanan 7 hari 6 malam.
Bagus, aku tahu. Sejak dia bertengkar dengan keluarganya, dia tidak punya tempat tujuan. Dia menghilang beberapa hari, ternyata dia hanya mengamuk, berhenti kerja, untuk pergi jalan-jalan. Ngomong-ngomong Rizky, kali ini lembaga penelitian membuka posisi direktur lab utama untuk kompetisi. Kau harus fokus pada proposal proyek yang kuminta kau siapkan. Promosi ini kesempatan langka. Selesaikan dan serahkan minggu ini. Ya, Direktur Santoso, aku sudah mengerjakannya. Bagus. Oh tidak, Ayu dulu selalu mengurus semua ini untukku. Dia sedang bepergian. Apa yang harus kulakukan dengan proposalku? Ayu ini. Dia harus tahu kapan harus berhenti. Bermain sulit didekati boleh saja sehari 2 hari. Jika dia terus begini, jangan salahkan aku jika aku marah. Kembali jadi lajang, begitu saja. Aku sebenarnya tidak terbiasa. Berhenti berpura-pura. Ayu sangat mencintaimu. Tidak mungkin dia setuju putus. Kau bertengkar, kan? Aku bertaruh $100. Saat Ayu melihat ini di umpan sosialku, dia akan langsung kembali padamu. Jadi kau lajang, apakah temanku punya kesempatan sekarang? Ayu, bermain sulit didekati adalah permainan yang bisa dimainkan 2 orang. Aku akan pura-pura menerima putus, hanya untuk menunjukkan padamu. Kau akan mulai panik, mengira kau sudah terlalu jauh. Tunggulah sampai kau merangkak kembali memohon padaku untuk menerimamu lagi. Sayang, ada seseorang yang ingin kuperkenalkan padamu. Siapa itu? Ayu. Lama tidak bertemu. Profesor Wijaya? Ada angin apa? Silakan duduk. Andi di sini bilang dia ingin memperkenalkan saya pada seorang mahasiswa. Tidak kusangka itu kamu. Perjalanan hari ini benar-benar sepadan. Aku sudah pernah baca laporan penelitianmu. Meskipun lingkungan kerjamu sebelumnya sumber dayanya terbatas, bakat dan wawasanmu tidak bisa disembunyikan. Aku pikir bakatmu tidak boleh sia-sia. Jadi aku mengundang Profesor Wijaya, pilar komunitas ilmiah, untuk keluar dari masa pensiun. Ayu, soal masa lalu, kesempatan yang terlewat sudah pergi. Hari ini, aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Apakah kamu masih memiliki semangat dan gairah seperti dulu? Sebenarnya, asalkan Anda tidak keberatan menerima saya, Profesor Wijaya, gairah saya tidak pernah padam. Bagus. Pikiran untuk menyerah pada penelitian selalu menjadi duri dalam daging. Tapi Andi, dia langsung menembusku. Cara dia begitu baik padaku, membuatku merasa bahwa semua sakit hati yang kualami selama 6 tahun terakhir sangat berharga, hanya untuk mengambil langkah pertama ke arahnya. Apa-apaan ini? Sudah sepanjang sore ini, kenapa ponselku diam sekali? Ayu pasti panik sekarang. Aku tahu, pasti kamu akan mencariku. Halo? Rizky, kamu di mana? Aku kehilangan bayi. Apa? Apa yang baru kau katakan? Kamu kehilangan bayi. Putri, kamu baik-baik saja? Kejutan. Apa-apaan? Apa ini semua? Rizky, kami punya kejutan spesial hanya untukmu. Untuk merayakan kembalimu menjadi lajang. Jadi, senang? Tunggu, jadi kamu tidak pernah keguguran? Kamu tipu aku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk kejutan kecilmu ini? Benar, Rizky. Hari ini perlu dirayakan. Kami bahkan membelikanmu kue dan menara sampahnya. Selamat hidup lajang. Untuk hidup lajang. Siapa bilang aku lajang? Hah? Pertama, unggahan di umpan saya hanya untuk dilihat Ayu. Aku tidak datang menjemputnya untuk pernikahan. Jadi dia cuma ngambek. Kedua, bahkan jika aku lajang, aku tidak akan merayakan. Aku tidak perlu kalian ikut campur dan mengadakan pesta bujangan konyol. Ketiga, Putri, aku dengar kamu keguguran. Aku menerobos 2 lampu merah untuk buru-buru ke sini. Lain kali, jika kamu pernah melakukan aksi sembrono seperti ini lagi, jangan salahkan aku jika aku berhenti peduli padamu. Aku hanya mengira bahwa kau benar-benar putus dengan Ayu.
Aku hanya ingin menghiburmu. Hei, Rizky, apa yang kau lakukan? Saudari angkatmu hamil? Ya, dia hanya mencoba bersikap baik. Ada apa denganku? Bagaimana aku bisa begitu keras pada Putri? Semua ini salah Ayu. Situasinya pasti memengaruhiku. Putri. Maaf, aku baru saja kehilangan kendali. Jadi aku sedikit meninggikan suara. Tolong jangan menangis. Hei, Rizky. Hei, dengar, menurutku, semua masalah dengan Ayu itu, Kau benar-benar tidak menanganinya dengan baik. Ya, kalian berdua sudah lama saling mendiamkan. Kenapa kau tidak mengiriminya pesan dulu? Ambil langkah pertama saja. benar. Kirimi dia pesan saja, ya? Kau tahu, kau benar. Setelah mendiamkannya selama beberapa hari, dia seharusnya sudah sadar bahwa dia salah. Aku akan memberinya jalan keluar. Apa? Dia benar-benar menghapusku. Ayu, apa kau benar-benar harus marah besar seperti itu? Itu sesuatu yang baru. Hei, ayolah, semua tahu dulu di kuliah, Ayu, untuk mendapatkan kontakmu, mentraktir seluruh asrama kami sarapan selama sebulan penuh, dan sekarang dia benar-benar menghapusmu. Sepertinya dia benar-benar marah besar kali ini. Tapi, jujur saja, pasti ada sesuatu dengan ini. Jika kau tidak merawat saudari angkatmu dan sesuatu terjadi, kau akan menyesal seumur hidup. Benar. Ayu bertindak terlalu ekstrem. Semua ini salahku, Rizky. Aku seharusnya tidak pernah sakit perut itu. Kalau tidak, kau dan Ayu tidak akan bertengkar seperti ini. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Semua ini salah Ayu. Dia terlalu cemburu. Dan lagi, seluruh kejadian itu, aku tahu, itu tidak adil padanya. Tapi setelah itu, aku bersedia meminta maaf. Dan apa yang dia lakukan? Dia tidak menunjukkan simpati sama sekali, dan malah mencari-cari kesalahan kecil. Dan kemudian dia melakukan aksi blokir dan hapus ini. Rizky, aku hanya senang kau tidak marah padaku. Saat dia kembali dari perjalanannya, dia sebaiknya minta maaf padaku dengan benar. Atau, aku tidak akan memaafkannya. Persetan kau, Ayu. Beraninya kau menguasai Rizky selama 6 tahun penuh, dan sekarang kau ingin bergantung padanya lagi. Semoga sesuatu yang buruk terjadi padamu di sana. Semoga kau mati. Tidak. Dia demam. Ayu. Bagaimana mungkin aku lupa? Dia sedang dalam perjalanan. Halo, kamu ngapain bangun jam segini? Zaki. Sepertinya aku demam tinggi. Aku bahkan tidak bisa bergerak. Bisakah kamu datang ke tempatku? Aku tidak bisa, Bung. Aku ada penerbangan pagi besok. Cari orang lain, Bung. Halo? Halo, Rizky. Putri. Sepertinya aku demam. Bisakah kamu datang ke tempatku dan merawatku? Kamu harus istirahat lebih banyak lagi. Tidur adalah obat terbaik untuk demam. Rizky, aku akan menutup telepon sekarang. Kita bicara besok. Tidak. Rizky, bangun dan minum obat dulu. Ini. Ini. Minum pelan-pelan. Syukurlah, demammu akhirnya turun. Dulu waktu aku sakit, Ayu begadang semalaman merawatku. Dan waktu itu,
Aku menganggap semua itu biasa. Ayu. Sekarang aku tahu betapa baiknya kamu padaku. Saat kamu kembali kali ini, aku pasti akan segera memaafkanmu. Sudah sebulan penuh, jadi Ayu pergi liburan kemana dan kenapa dia belum kembali? Rizky, inikah yang sudah kau persiapkan untuk promosi selama 2 minggu terakhir? Lihat sendiri apakah ini terlihat seperti proposal yang ditulis oleh seseorang dengan pengalaman 5 tahun. Direktur Santoso, aku sedang tidak fit akhir-akhir ini. Aku tak mau dengar alasan. Kau tahu betul betapa pentingnya promosi ini. Apa kau bilang tanpa Ayu, kau tak bisa melakukan apapun dengan benar? Maaf, Direktur Santoso, aku akan mencari cara untuk merevisinya secepat mungkin. Tidak ada harapan untuk promosi ini. Jika engkau terus begini, kau bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk proyek tingkat menengah. Omong-omong, bulan depan ada konferensi pers untuk proyek nasional besar bernama Proyek Fajar. Jadi hadiri dengan baik untuk menjalin relasi. Baik, Direktur Santoso. Sial. Ayu, kau pergi kemana sih? Lia. Rizky, Lia, kau sahabat Ayu, jadi bicaralah padanya. Ada batasnya untuk marah-marah, seperti berhenti kerja dan kabur liburan tanpa pamit. Sudah sebulan, dan seharusnya dia sudah cukup bersenang-senang. Kau tertawa apa? Suruh dia kembali sekarang selagi aku masih bisa memaafkannya, dan cepat. Kalau tidak, jika dia terus menunda, aku tidak bisa menjamin apapun. Rizky, apa kau masih bermimpi? Siapa bilang Ayu pergi liburan? Apa katamu? Mustahil dia tidak pergi liburan. Lalu kemana dia selama sebulan ini? Aku tahu dia sudah berselisih dengan keluarganya sejak lama. Jadi, dia tidak punya tempat tujuan. Rizky, sepertinya kau belum tahu. Ayu sudah menikah bulan lalu, jadi dia sudah bersuami. Apa katamu? Ayu, sudah menikah? Mustahil. Bagaimana mungkin Ayu menikah dengan orang lain? Kenapa tidak? Kau bisa meninggalkannya demi wanita lain, tanpa berpikir 2 kali. Kenapa dia tidak bisa menikah dengan orang lain? Mustahil. Ayu sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia menikah dengan orang lain? Katakan, siapa dia? Siapa? Katakan, katakan. Apa urusanmu? Pokoknya, dia 1000 kali lebih baik darimu, dan dia sangat baik pada Ayu. Kembalilah ke saudari angkatmu, dan jangan hancurkan hidupnya lagi. Ayu sudah menikah. Bagaimana mungkin? Aku sudah gagal promosi sebelumnya. Kali ini, dengan proyek Fajar, kesempatan menjadi pengamat ini harus kurebut untuk memperluas jejaring. Selanjutnya, mari kita sambut peneliti inti termuda proyek Fajar, Ibu Santoso, ke panggung untuk pidato. Ayu. Hanya seseorang dengan nama yang sama. Dulu, Ayu ada di lembaga penelitian, tapi dia hanya asistenku. Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk hadir di konferensi industri tingkat atas ini, apalagi memberikan presentasi? Halo, semuanya. Saya peneliti inti untuk fase 2 proyek Fajar, Ayu Santoso. Benar-benar dia. Itu tidak mungkin. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan rinci mengenai rincian proyek Fajar. Rizky, benar-benar Ayu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Terima kasih semuanya. Sekian presentasi dari saya. Ayu, benar-benar kamu. Rizky, Putri, kalian berdua ngapain di sini? Ayu, kamu pergi begitu saja tanpa bilang. Masih marah sama aku, iya kan? Ayo, kamu ikut aku. Bapak Wijaya, tunjukkan sedikit rasa hormat. Kita sudah selesai. Aku sedang bekerja sekarang. Bekerja? Ayu, sejak kapan kamu tahu sesuatu tentang penelitian nano baru? Omong kosong, apa yang kamu lontarkan di atas sana? Rizky, kamu benar-benar tidak tahu tentang aku kan? Sekarang, aku hanya sedang menata hidupku kembali ke jalur. Itu saja. Kembali ke jalur? Kamu pasti bercanda. Aku yakin kamu menyuap bos untuk menyelinap masuk ke sini.
Siapa bilang dia menyelinap masuk? Siapa bilang dia menyelinap masuk? Andi, Selamat. Pidato yang bagus. Sayang, kamu di sini. apa? Dia suamimu? Aku sudah menikah. Jadi, tolong, jauhi hidupku. Tidak. Bagaimana bisa kau menikah? Ayu, aku mengerti. Kau melakukan ini hanya untuk membuatku kesal, kan? Ayolah, pulanglah ya. Berhenti bermain-main denganku. Rizky, aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Ini cincin pernikahanku. Cincin pernikahan? Kau benar-benar melakukannya. 6 tahun kita bersama. Hanya karena aku pernah melewatkan pernikahan sekali. Kau menikahi orang lain hanya untuk membalas dendam padaku? Benarkah itu? Ayu, aku menyuruhmu bercerai. Sekarang juga. Mungkin aku masih akan mempertimbangkan, demi kenangan lama, menikahimu. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku membelakangimu. Rizky, kau benar-benar sama sombongnya seperti dulu. Aku tidak memilih menikah karena orang lain. Itu adalah Andi. Dialah yang menunjukkan kepadaku rasa sesungguhnya, dihargai, dan diperhatikan. Cincin pernikahan ini adalah awal dari kehidupan baruku. Bukan alat tawar-menawar untuk melawanmu. 6 tahun, kita sudah bersama, selama 6 tahun, penuh. Hanya karena aku melewatkan prosesi pernikahan sekali, kau akan menghapus semua tentangku. Ayu, berhentilah berbohong pada dirimu sendiri. Kau hanya membalas dendam padaku, kan? Kau salah. Aku tidak membuang 6 tahun itu. Akhirnya aku melihat mereka apa adanya. Sedangkan kau tidak pernah cukup dekat untuk melihat apa yang ada di dalam. Rizky, Ayu adalah istriku sekarang. Tunjukkan sedikit rasa hormat. Jauhi dia. Jika tidak, mengingat posisi keluarga Pratama di Sungai Indah, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu hidupnya. Ayo pergi. Oh tidak, kali ini Ayu benar-benar serius. Dia benar-benar meninggalkanku untuk selamanya. Oh, Rizky. Perutku sakit sekali. Putri, aku akan membawamu ke rumah sakit. Tenang, pasiennya baik-baik saja. Bayinya juga stabil. Mustahil, dia pingsan. Apa Anda sudah memeriksa dengan benar? Lain kali, jangan bawa drama keluarga ke sini, dan buang-buang waktu kami. Laporan ini menunjukkan, dia memalsukannya. Dipalsukan? Rizky? Putri, kau berbohong padaku? Rizky, apa yang kau bicarakan? Masih berakting? Dokter Hidayat memberitahuku semuanya. Kenapa pura-pura pingsan untuk menipuku? Kau tahu betapa pentingnya hari ini bagiku? Aku hampir saja mendapatkan Ayu kembali. Tepat sekali. Ya, aku menipumu. Karena aku tidak ingin kau mengejar-ngejar Ayu. Rizky, akulah yang mengandung anakmu. Aku sudah di sisimu selama bertahun-tahun. Yang di sisimu, kenapa tidak bisa aku? Jadi, selama ini, kaulah yang selama ini memisahkan aku dan Ayu. Kau benar-benar suci. Rizky, baru sadar sekarang? Dari awal sampai sekarang, setiap kali aku menelepon, kau datang berlari seperti anjing kecil langsung ke sisiku. Putri, apa kau sadar betapa pentingnya Ayu bagiku? Kau telah menghancurkanku. Kau menghancurkan segalanya. Bahkan jika kau mencekiku, Ayu tidak akan pernah memaafkan orang bodoh sepertimu. Mulai sekarang, aku tidak peduli padamu, atau apakah bayi itu hidup atau mati. Enyahlah dari hadapanku dan jangan pernah kembali. Ayu, aku mengerti sekarang. Semua ini karena Putri berbohong padaku. Dia memanfaatkan kebaikanku untuk memisahkan kita. Aku tidak punya pilihan, oke? Jadi, Jadi,
Itu semua hanya kesalahpahaman besar. Ayu, sekarang aku sadar. Kamu satu-satunya di hatiku. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Aku tidak bisa kehilanganmu. Ayu, Dasar perempuan licik. Karena kamu tidak memberiku ketenangan. Kamu juga tidak akan mendapatkannya. Pergi ke neraka. Awas, Andi, kamu tidak apa-apa. aku baik-baik saja. Apa kamu terluka? Kamu berdarah. Tidak parah. Putri, kamu benar-benar menggunakan pisau? Apa kamu gila? Jangan bergerak. Ikut aku. Bukan aku. Rizky, apa kamu lihat itu? Saat pisau itu menuju ke arah kita, apa insting pertamamu? Mendorongku ke depanmu. Melindungi dirimu sendiri. itu insting. Aku ketakutan. Insting seperti itu. Mengungkapkan kebenaran. Saat bahaya datang, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Dan itu membuktikan kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku. Satu-satunya orang yang kamu cintai, selalu dirimu sendiri. Ya, aku kalah. Andi, aku tidak sebanding denganmu. Aku kalah. Sepenuhnya dan total. Sayang, aku punya pertanyaan untukmu. Satu, yang selalu ingin kutanyakan. Silakan. Dulu, kenapa kamu begitu cepat setuju untuk menikahiku? Karena aku sudah jatuh cinta padamu sejak lama. Tapi sebelumnya, saat kita bersekolah bersama, kita hampir tidak pernah bertemu. Kita bertemu. Pertama kali aku melihatmu adalah saat kebakaran. Kebakaran? Maksudmu, kebakaran di gedung sekolah itu? Kamu yang menyelamatkanku? Kamu tidak apa-apa, Nona? Aku. Waktu itu, ada keadaan darurat keluarga. Aku harus segera pulang. Jadi aku menghentikan teman sekelas yang lewat untuk menjagamu. Belakangan, saat aku kembali, aku tahu kamu sudah pulang. Lalu aku pergi ke luar negeri. Saat aku kembali, aku melihat kamu sudah bersamanya. Sampai akhirnya, saat aku melihat unggahanmu di umpan. Itu kamu? Selama ini kamu. Aku selalu mengira yang menyelamatkanku adalah Rizky. Dasar bodoh. Sekarang kamu tahu. Tidak terlambat. Seumur hidup kita, aku akan memastikan kamu berterima kasih pada takdir setiap hari. Karena mempertemukan kita pada akhirnya. Jadi ternyata belahan jiwaku. Dia. Selalu kamu.